Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa, NPM 19111002554, dan akan ada rekan saya saudari Aniza Oktavia, NPM 19111002555. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Raden Intan Lampung kelas D semester 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi tugas kami yang berjudul Konsep Epistemologi dalam Filsafat Pendidikan Islam. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Ridho Agung Juantara, MPD. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu Hakikat Epistemologi dan Ruang Lingkup Epistemologi dalam Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama ada Hakikat Epistemologi. Epistemologi atau teori adalah ilmu mengenai ilmu pengetahuan dengan inti sentral setiap pandangan dunia. Di dalam konteks Islam, ia merupakan parameter yang bisa memetakan apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin menurut bidang-bidangnya, apa yang mungkin diketahui dan apa yang sama sekali tidak mungkin diketahui. Pandangan-pandangan tentang epistemologi ini sangatlah luas. Luasnya jangkauan epistemologi itu menyebabkan objek pembahasannya sangatlah detail dan pelik. Dalam pemahaman yang sederhana, epistemologi itu bersifat interrelasi atau saling berhubungan dengan komponen lain seperti ontologi dan aksiologi. Epistemologi tersebut sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri. Menurut Yuyun Surya Sumantri, bahwa persoalan umum yang dihadapi epistemologi tersebut adalah bagaimana mendapatkan pengetahuan yang benar dengan memperhitungkan aspek ontologi dan aspek aksiologi masing-masing. Nah, yang kedua ada ruang lingkup epistemologi dalam filsafat pendidikan Islam. Harun Nasution mengatakan bahwa Islam berlainan dengan apa yang umum diketahui, bukan hanya mempunyai satu atau dua aspek, tetapi mempunyai berbagai aspek. Islam sebenarnya mempunyai aspek-aspek seperti aspek teologi, aspek ibadah, aspek moral, aspek mistisme, aspek filsafat, aspek sejarah, aspek kebudayaan, dan sebagainya. Dan aspek-aspek inilah yang kemudian dikembangkan oleh para ahli untuk dijadikan jurusan di Perguruan Tinggi Agama Islam atau PTAI di Indonesia seperti di UIN, YIN, dan STAI. Karakteristik Islam yang demikian tampak ideal itu masih belum seluruhnya dijumpai dalam kenyataan umatnya. Antara ajaran Islam yang ideal dan kenyataan umatnya yang demikian itu masih ada kesenjangan. Hal ini memerlukan pemecahan antara lain dengan merumuskan kembali metode dan pendekatan dalam memahami Islam. Metode penelitian ilmu pendidikan Islam dilihat dari segi objek kajiannya itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adanya pengetahuan ilmu, yang kedua adanya pengetahuan filsafat, dan yang ketiga adanya pengetahuan mistik. Yang pertama ini adanya pengetahuan ilmu, yaitu pengetahuan tentang hal-hal atau objek-objek yang logis dan empiris. Teorinya pun bersifat logis dan empiris. Pengujian teorinya pun juga diukur secara logis dan empiris. Bila teorinya logis dan empiris, maka teori itu bersifat benar. Dan inilah yang selanjutnya disebut dengan sains. Dan yang kedua, adanya pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan tentang objek yang abstrak, logis, diperoleh dengan cara berpikir, dan teorinya pun bersifat logis. Kebenaran atau kesalahan dari filsafat
hanya diukur dengan logika. Bila logis, teori itu dinilai benar, dan bila dia tidak logis, maka dinilai salah. Bila logis dan ada bukti empiris, teori itu bukan teori filsafat, melainkan dia teori ilmu atau sains. Dan yang ketiga, adanya pengetahuan mistik, yaitu pengetahuan yang objek-objeknya tidak bersifat empiris dan tidak pula dijangkau oleh logika. Objek pengetahuan ini bersifat abstrak atau supralogis. Objek ini dapat diketahui melalui berbagai cara, misalnya dengan merasakan pengetahuan batin, dengan latihan, atau cara lain di luar pengetahuan kita dengan cara lain. Pengetahuan kita tentang gaib ini diperoleh dengan cara yang seperti ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai hakikat epistemologi dan ruang lingkup epistemologi filsafat pendidikan Islam. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniza Oktavia, NPM 19111000255. Saya dari jurusan PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang epistemologi. Yang pertama yaitu epistemologi, implikasi epistemologi dalam dunia pendidikan Islam, dan yang kedua yaitu model berpikir Nayani, Burhani, dan Irfani. Baiklah, langsung saja, yaitu yang pertama, implikasi epistemologi dalam dunia pendidikan Islam. Epistemologi adalah ilmu yang pelajari tentang ilmu pengetahuan dan cara untuk mendapatkannya. Epistemologi disebut juga sebagai teori pengetahuan, yaitu cabang filsafat yang mempelajari sumber, struktur, dan metode validitas pengetahuan. Untuk mendapatkan pengetahuan tersebut, manusia dapat menempuhnya dengan dua cara, yaitu cara yang pertama, cara non-ilmiah, dan yang kedua yaitu problem solving. Epistemologi atau teori adalah ilmu mengenai pengetahuan dengan inti sentral setiap pandangan dunia. Epistemologi tidak dapat berjalan begitu saja, akan tetapi harus diiringi dengan ilmu-ilmu sosial modern, diantaranya yaitu hermeneutika, antropologi, sosiologi, sejarah, dan kebudayaan. Sehingga produk atau manusia yang dihasilkan itu bersifat aktual dan berkualitas, serta bersifat utuh. Karena itu pula, jalinan epistemologi tidak boleh bersifat final dan eksklusif, tetapi harus bersifat terbuka dan eksklusif. Tanpa basis epistemologi yang kokoh, pendidikan Islam akan terperosok ke dalam pusaran atau globalisme yang bersifat pragmatis. Kondisi ini pula yang membuat dunia pendidikan menjadi produsen tenaga kerja saja. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang bernuansa Islam. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa pendidikan yang maknanya sebagai usaha sadar dan terencana yang melibatkan pendidik, peserta didik, materi, dan serta metode itu dijalankan dengan menjadikan ajaran Islam sebagai pemandunya. Bahwa ruang lingkup pendidikan manusia itu bukan hanya sekedar mengajarkan ilmu agama atau lebih khususnya tentang ibadah, melainkan juga menyangkut tentang ilmu-ilmu sosial politik, budaya, dan seterusnya. Hanya saja sekian banyak ilmu sosial
Hanya saja sekian banyak disiplin ilmu yang terkait tersebut juga menjadikan ajaran sebagai pijakannya. Pendidikan Islam juga dapat dipahami sebagai proses untuk menghasilkan manusia yang integratif, yang padanya terdapat sifat-sifat kritis, kreatif, dinamis, inovatif, progresif, adil, jujur, dan sebagainya. Idealisme yang dihadirkan melalui pendidikan tersebut sangat mungkin diwujudkan mengingat manusia dibekali panca indera, akal, dan hati sebagai instrumen pengetahuannya. Baiklah, yaitu materi kedua tentang model berpikir Nayani, Burhani, dan Irfani. Yang pertama yaitu model berpikir Nayani. Yang pertama yaitu model berpikir Bayani. Istilah bayani dari bahasa Arab yang artinya itu penjelasan atau eksklamasi. Berdasarkan kamus lisan yang diberikan oleh Kamus Lisan Al-Arab karya In Mansur dan dianggap sebagai karya pertama yang belum tercemari oleh pengertian-pengertian lain, yaitu memberikan arti bahwa bayan sebagai alfaz wa infisol dan al-dubur wa alidor yang artinya jelas dan penjelasan. Sementara itu, secara terminologi, bayan mempunyai dua arti. Yang pertama yaitu sebagai aturan penafsiran wacana atau qawanin tafsir Alkitab, dan yang kedua yaitu syarat-syarat memproduksi wacana atau syurut intat Alkitab. Berbeda dengan makna etimologi yang telah ada sejak awal peradaban Islam. Makna-makna terminologis ini baru lahir pada akhir-akhir sekarang ini, berkembang sejalan dengan perkembangan pemikiran Islam. Begitu pula dengan aturan-aturan yang ada di dalamnya pada masa Al-Syafi'i yang dianggap sebagai peletak dasar jurisprudensi Islam. Bayani berarti nama yang mencakup makna-makna yang mengandung persoalan asul atau pokok dan yang berkembang hingga ke cabang. Karena itu, sesuai dengan asumsinya bahwa bayan adalah syarat-syarat untuk memproduksi wacana dan bukan sekedar aturan-aturan penafsiran wacana. Sampai di sini, bayani telah berkembang jauh. Ia tidak lagi sebagai sekedar penjelas atas kata-kata sulit dalam Al-Quran. Telah berubah menjadi sebuah metode bagaimana memahami sebuah teks, membuat kesimpulan dan keputusan atasnya. Sumber pengetahuan bayani adalah Al-Quran dan hadis. Epistemologi bayani menaruh perhatian besar dan teliti pada proses transmisi teks dari generasi ke generasi. Untuk mendapat pengetahuan epistemologi bayani menempuh dua jalan. Yang pertama yaitu berpegang pada redaksi atau lafal teks dengan menggunakan kaidah bahasa Arab seperti nahwa dan saraf sebagai alat analisis. Kedua, menggunakan metode analogi dan inilah prinsip utama epistemologi bayani dalam kajian usul al-fiqih. Qiyas diartikan sebagai memberikan hukum suatu masalah berdasarkan masalah yang telah ada kepastian hukumnya karena ada kesamaan ilmiah. Yang kedua yaitu model berpikir epistemologi Irfani. Pengertian Irfani tidak didasarkan atas tetapi pada kasib, tersingkapnya rahasia-rahasia oleh Tuhan. Karena itu Irfani tidak didasarkan pada teks tetapi oleh ruhani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya, masuk dalam pikiran, dikonsep kemudian dikemukakan kepada orang lain secara logis. Implikasi dari pengetahuan Irfani dalam konteks pemikiran keislaman adalah menghampiri agama-agama pada tataran substansif dan esensi spiritualisnya. Cukup
Sekian materi yang bisa disampaikan oleh saya dan teman saya dari kelompok 3. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.